Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak dosen Perbanas Institut yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan penggunaan aplikasi Zoom Cloud Meeting yang dapat kita gunakan untuk melakukan sesi tatap muka secara online atau video conference untuk membantu proses pembelajaran selama masa darurat COVID-19, khususnya di Perbanas Institut ini. Sebelum kita memulai melakukan sesi menggunakan Zoom, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pada Ibu dan Bapak dosen sekalian untuk mendownload aplikasi Zoom Cloud Meeting versi desktop yang dalam hal ini akan saya peragakan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Setelah proses instalasi dilakukan, maka seperti biasa, kita akan dapat melihat telah muncul adanya icon Zoom sebagaimana saya tunjukkan di desktop saya ini. Dan untuk mengaktifkannya, kita hanya tinggal melakukan double klik pada icon tersebut. Halaman utama dari aplikasi Zoom Cloud Meetings tampak seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu Join a Meeting dan Sign In. Video ini akan saya bagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama ini adalah proses di mana kita sebagai dosen akan membuat kelas secara online atau meeting secara online dan kemudian akan mengirimkan undangan atau invitation kepada mahasiswa kita supaya mereka dapat bergabung dengan kelas online tersebut. Dalam hal ini, Zoom menyediakan fasilitas bagi seseorang untuk bergabung dengan kelas online atau meeting online tersebut tanpa membuat akun Zoom. Dan apabila itu yang akan dilakukan, maka yang dipilih adalah Join a Meeting. Pada video bagian pertama ini, kita akan mulai dengan Sign In. Proses sign in adalah proses di mana kita sebagai dosen login menggunakan akun Zoom yang sudah kita buat untuk kemudian membuat kelas online atau meeting online tersebut. Jadi, sebelum dapat melakukan sign in, Ibu dan Bapak harus membuat akun Zoom Cloud Meetings dulu. Apabila belum memiliki akun Zoom Cloud Meetings, maka dapat melakukan proses sign up yang bebas biaya, sebagaimana ditunjukkan pada ikon di pojok kanan bawah ini. Karena saya sudah memiliki akun Zoom, maka saya akan langsung login menggunakan akun Zoom yang sudah saya buat sebelumnya untuk kemudian kita peragakan bagaimana membuat kelas secara online. Akun Zoom dibuat menggunakan alamat email yang sudah kita daftarkan dan kemudian kita login menggunakan password yang memang sudah kita set sebelumnya. Baik Ibu dan Bapak, tampilan utama dari aplikasi Zoom Cloud Meetings adalah seperti ini. Di sini ada 4 menu utama, yaitu Home, Chat, Meetings, dan Context. Sedangkan di bagian yang icon ini ada 4 juga, yaitu New Meeting, Join, Schedule, dan Share Screen. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, saya akan membuat 3 video tutorial, di mana bagian pertama itu adalah bagaimana kita membuat kelas online atau meeting online. Nanti di bagian kedua adalah bagaimana kita bergabung dengan meeting pada saat kita menerima undangan atau invitation, dan nanti yang ketiga adalah bagaimana menjalankan kelas online tersebut. Untuk membuat kelas online atau meeting online, maka opsi yang dapat digunakan adalah menggunakan new meeting ataupun schedule. Saya tidak menyarankan menggunakan new meeting karena new meeting ini artinya kita langsung membuat kelas online yang akan berjalan saat ini juga. Sedangkan untuk perkuliahan yang kita jadwalkan, semisal untuk dilaksanakan pada hari Senin besok, tanggal 23 Maret jam 10 pagi, maka kita bisa membuat meeting yang terschedule. Dan untuk membuat meeting yang terschedule atau kelas online yang terschedule tersebut, maka kita menggunakan menu schedule. Saat kita mengklik menu schedule, maka akan muncul tampilan seperti ini, schedule meeting. Kita kemudian dapat mengisikan, mau kita isi topik dari perkuliahan itu apa. Misal, saya akan mengisi topik yang akan saya lakukan besok itu adalah teknik klasifikasi menggunakan decision tree. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menentukan tanggal. Semisal sebagaimana tadi saya sampaikan, tanggal yang akan saya gunakan adalah esok hari Senin tanggal 23 Maret. Maka kita pilih 23 Maret dan kemudian pukulnya sebagaimana tadi saya rencanakan, saya akan melakukan perkuliahan online ini pada pukul 10 pagi. Untuk durasi, Zoom membatasi hanya hingga 40 menit. Yaitu karena kita menggunakan versi yang gratis dan tidak berbayar, panjangnya sesi yang diizinkan menggunakan paket ini hanya 40 menit. Jadi apabila kita memilih 45 menit, maka akan muncul
informasi bahwa nanti meetingnya itu atau kelas online-nya hanya akan dibatasi selama 40 menit saja. Ibu dan Bapak, kemudian selanjutnya hanya perlu memutuskan apakah meeting ID itu akan menggunakan ID kita atau dibuat secara otomatis oleh Zoom. Saya menyarankan agar pilihan ini tidak diubah, jadi generate automatically untuk meeting ID. Untuk password, apabila kita cek di require meeting password, artinya pada saat mahasiswa ingin bergabung dengan kelas tersebut, maka mereka harus memasukkan password dalam bentuk angka 6 digit yang sudah disediakan sebagaimana muncul di layar ini. Ada pilihan di mana kita tidak perlu menggunakan password pada saat ingin bergabung dengan sebuah meeting online ataupun kelas online. Jadi saran saya untuk mempermudah mahasiswa, pilihan ini bisa di-uncheck saja. Selanjutnya video. Zoom memungkinkan pilihan bahwa video dari pihak yang menjadi host atau yang menyelenggarakan kelas online atau meeting online on dan juga participants on. Secara default, pilihan keduanya adalah off dan off. Saya menyarankan setidaknya untuk yang host, yaitu bagi kita, para dosen, untuk mengaktifkan video kita agar para mahasiswa yang dalam hal ini adalah partisipan dapat melihat baik wajah kita maupun nanti file-file yang akan kita sharing melalui desktop kita. Kemudian selanjutnya, ada pilihan lain, yaitu kalender. Kalender ini adalah pilihan apakah jadwal meeting ini akan dimasukkan ke dalam kalender kita. Kalau memang tidak ingin dimasukkan ke dalam kalender, Ibu dan Bapak bisa masukkan other calendar saja. Kiranya itu untuk melakukan proses setup meeting ataupun kelas online. Jadi dengan begini, artinya kita sudah merencanakan bahwa pada tanggal 23 Maret pukul 10 akan ada kelas online dengan topik teknik klasifikasi menggunakan decision tree dengan lama perkuliahan atau lama sesi pertemuan online adalah 40 menit. Kemudian setelah selesai, kita bisa klik di schedule. Ini proses di mana kemudian Zoom melakukan scheduling. Nah, Ibu dan Bapak, setelah proses scheduling selesai atau penjadwalan selesai, maka pesan ini akan muncul. Yang intinya menginformasikan, ini adalah invitation yang intinya menginformasikan bahwa akan ada meeting atau kelas online yang akan dilakukan pada hari Senin dengan jam sebagaimana terlihat di layar. Informasi terpenting dari teks ini adalah bagian meeting ID, karena meeting ID inilah yang perlu kita sampaikan kepada para peserta kelas atau dalam hal ini mahasiswa, di mana 9 digit angka ini akan digunakan oleh mahasiswa untuk bergabung dengan kelas online yang sudah kita siapkan tadi. Ya, saran saya adalah ini kemudian bisa kita copy, ya, bisa melakukan seperti ini, atau kita cukup klik dengan copy to clipboard. Kemudian muncul invitation has been copied to clipboard. Nah, dengan mengcopy invitation ini, maka selanjutnya adalah kita bisa mengirimkan invitation tersebut menggunakan berbagai media sosial yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa kita. Semisal, saya bisa kemudian membuka WhatsApp dan kemudian mengirimkan informasi tersebut melalui grup WhatsApp pada kelas perkuliahan yang saya telah buat sebelumnya. Informasi itu kemudian nanti akan digunakan oleh mahasiswa untuk bergabung dengan kelas online yang sudah saya buat. Atau pilihan lainnya adalah dengan mengirimkan email. Semisal, saya bisa dengan mudah membuka email dan kemudian saya membuat email baru. Saya beri judul misalkan invitation Zoom perkuliahan data mining. Dan kemudian saya bisa paste di sini. Dan akan muncullah teks yang tadi sudah kita copy. Kemudian email ini bisa kita kirimkan kepada mahasiswa atau semisal kepada ketua kelas dan kemudian kita mintakan kepada yang bersangkutan untuk meneruskan kepada teman-temannya. Setelah itu selesai, maka mahasiswa akan bisa bergabung dengan meeting kita atau kelas online kita pada jadwal yang telah ditentukan tadi dengan memasukkan meeting ID sebagaimana tadi sudah kita tunjukkan. Untuk melihat jadwal meeting atau jadwal kelas online yang sudah kita buat, Ibu dan Bapak bisa melihatnya di icon schedule. Maaf, di icon meetings. Jadi sebagaimana dilihat di sini bahwa saya sudah membuat rencana bahwa pada tanggal 23 Maret hari Senin akan ada
kelas dengan topik teknik klasifikasi menggunakan decision tree. Pada tanggal 24 Maret akan ada kelas webinar konsep dasar data mining, dan pada tanggal 26 Maret akan ada kelas analisa kompleksitas bubble and selection sort. Jadi ini adalah video bagian pertama di mana kita bisa membuat meeting atau kelas online yang kemudian invitation-nya bisa kita kirimkan kepada mahasiswa. Pada video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita kemudian menjalankan pertemuan secara online dan juga bagaimana saat seorang mahasiswa itu akan bergabung dengan meeting yang sudah kita siapkan menggunakan meeting ID yang tadi sudah kita kirimkan via invitation yang di-generate oleh Zoom. Itu dulu yang dapat saya sampaikan Ibu dan Bapak sekalian. Mohon kiranya Ibu dan Bapak tetap menjaga kesehatan di masa darurat COVID-19 ini dan juga mengusahakan yang terbaik agar proses pembelajaran untuk mahasiswa kita dapat terus kita jaga kualitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.